Halo semuanya, jadi kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai perancangan sistem kerja laundry. Perancangan sistem kerja merupakan suatu proses sistematis untuk merancang, memperbaiki, dan mengembangkan metode kerja agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja tenaga kerja, tetapi juga mencakup pengaturan peralatan, lingkungan kerja, serta aliran proses yang terintegrasi. Dengan perancangan sistem kerja yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan waktu dan tenaga, menekan biaya operasional, serta menciptakan kondisi kerja yang ergonomis. Oleh karena itu, perancangan sistem kerja menjadi salah satu aspek dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal. Tujuan perancangan sistem kerja adalah menciptakan metode kerja yang efektif, aman, sehat, nyaman, efisien, dan produktif. Efektivitas dicapai dengan memastikan pekerjaan menghasilkan output sesuai target. Keselamatan dan kesehatan pekerja dijaga melalui penerapan prosedur kerja yang aman dan lingkungan kerja yang sehat. Kenyamanan kerja juga diperhatikan agar pekerja lebih termotivasi dan mampu bekerja secara optimal. Selain itu, perancangan sistem kerja bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengurangi pemborosan. Dengan tercapainya seluruh tujuan tersebut, produktivitas perusahaan akan meningkat dan tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Perancangan sistem kerja memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pengurangan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya produksi. Selain itu, penerapan prinsip ergonomi dalam sistem kerja dapat mengurangi beban kerja dan kelelahan pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman dan optimal. Manfaat lainnya adalah terciptanya standar operasional yang jelas dan terstruktur, sehingga proses kerja menjadi lebih konsisten, mudah dikendalikan, dan hasil pekerjaan dapat dievaluasi dengan lebih efektif. Selain meningkatkan efisiensi dan kualitas proses kerja, perancangan sistem kerja juga berperan penting dalam meningkatkan keselamatan kerja. Sistem kerja yang dirancang dengan baik dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga lingkungan kerja menjadi lebih aman bagi pekerja. Selain itu, perancangan sistem kerja membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik tenaga kerja, mesin maupun bahan baku. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menghindari pemborosan dan memastikan seluruh sumber daya dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Alat-alat yang digunakan dalam usaha all laundry antara lain mesin cuci dan mesin pengering yang berfungsi untuk mencuci serta mengeringkan pakaian. Setrika dan meja setrika yang digunakan untuk merapikan pakaian agar tidak kusut. Timbangan digital yang digunakan untuk menimbang berat pakaian pelanggan sebelum proses pencucian. Selain itu, terdapat keranjang laundry untuk menampung dan memindahkan pakaian. Gantungan pakaian untuk menggantung pakaian yang telah selesai diproses. Serta rak penyimpanan untuk menyimpan pakaian sebelum diserahkan kepada pelanggan. Bahan-bahan yang digunakan dalam usaha all laundry meliputi deterjen untuk membersihkan kotoran dan noda pada pakaian, pelembut pakaian untuk menjaga kelembutan kain, pemutih untuk membantu menghilangkan noda membandel pada pakaian berwarna putih, serta pewangi untuk memberikan aroma segar pada pakaian. Selain itu, digunakan plastik kemasan untuk membungkus pakaian yang telah selesai dicuci dan disetrika sebelum diserahkan kepada pelanggan. Input pada usaha all laundry terdiri dari pakaian kotor yang berasal dari pelanggan sebagai bahan utama yang akan diproses. Selain itu, digunakan air sebagai media pencucian, deterjen untuk membersihkan kotoran dan noda, serta pewangi atau pelembut untuk memberikan aroma segar pada pakaian. Proses laundry juga memerlukan listrik. Pada usaha all laundry, proses dimulai saat pelanggan menyerahkan pakaian kotor. Pakaian kemudian diterima dan ditimbang untuk mengetahui beratnya sebagai dasar perhitungan biaya layanan. Tahap berikutnya adalah pencucian. Pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci dengan menambahkan deterjen yang berfungsi menghilangkan kotoran dan noda. Jika diperlukan, ditambahkan pemutih atau bahan khusus sesuai jenis pakaian. Setelah selesai dicuci,
pakaian masuk ke tahap pengeringan, menggunakan mesin pengering hingga kadar air berkurang dan pakaian menjadi kering. Selanjutnya, pakaian yang sudah kering disetrika agar lebih rapi, tidak kusut, dan nyaman digunakan kembali. Proses penyetrikaan juga membantu memberikan tampilan yang lebih bersih dan profesional. Tahap terakhir adalah pelipatan dan pengemasan. Pakaian yang telah disetrika dilipat dengan rapi, kemudian dikemas menggunakan plastik atau kemasan laundry. Setelah semua proses selesai, pakaian siap diserahkan kembali kepada pelanggan. Output dari usaha All Laundry adalah pakaian yang bersih, wangi, rapi, dan siap digunakan kembali. Pelanggan datang membawa cucian kotor di dalam kantong plastik. Pekerja laundry kemudian menerima dan menimbang pakaian tersebut di atas timbangan digital untuk menentukan berat cucian. Selanjutnya yaitu tahap memasukkan pakaian. Setelah ditimbang, pekerja memindahkan satu persatu pakaian kotor tersebut ke dalam mesin cuci bukaan depan atau front loading. Tahap selanjutnya yaitu pengaturan mesin cuci. Pekerja menyalakan mesin cuci dan memutar tombol dryer, serta mengatur panel digital untuk memilih mode pencucian yang tepat. Selanjutnya, tahap pemberian sabun dan pewangi. Pekerja menarik laci dispenser pada mesin cuci, lalu menggunting satu saset deterjen atau pewangi pakaian. Cairan tersebut dituang seluruhnya ke dalam laci, lalu laci ditutup kembali agar mesin cuci dapat mulai bekerja. Masuk ke dalam tahap pengeringan. Setelah proses cuci selesai, pakaian basah yang dikeranjang dipindahkan ke dalam mesin pengering atau dryer agar pakaian cepat kering dengan sempurna. Selanjutnya itu tahap menyetrika. Pakaian sudah kering, kemudian disetrika satu persatu menggunakan setrika uap atau boiler. Proses ini memastikan pakaian bebas kusut dan rapi maksimal.
Selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Pakaian dilipat dengan sangat rapi, lalu disemprotkan parfum laundry agar harum. Pakaian kemudian disusun dan dimasukkan ke dalam plastik pembungkus bening. Setelah itu direkatkan dengan menggunakan selotip dan cucian yang sudah rapi disimpan sementara di dalam rak. Nah, setelah itu pakaian yang sudah dikemas plastik tadi dimasukkan ke dalam tas kain milik pelanggan dan pelanggan pun datang untuk mengambil hasil cuciannya. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran jasa laundry secara tunai dan non-tunai, baik itu menggunakan aplikasi e-wallet atau m-banking, dengan nominal yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke proses kerja laundry. Di sini kita dapat melihat elemen kerja dari proses laundry. Di sini kita masuk kepada analisis terbalik yang digunakan untuk mengidentifikasi gerakan dasar yang dilakukan operator. Pada tahapan pencucian, terdapat gerakan reach dan grabs saat mengambil pakaian, transfer loaded saat memindahkan pakaian ke mesin cuci, positioning agar mengatur tata letak pakaian, dan use saat menggunakan deterjen serta mengoperasi mesin. Pada tahap pengeringan, operator melakukan grabs, release load, transfer loaded, position, dan use. Pada tahap penyetrikaan, gerakan yang muncul adalah transport loaded, position, dan use. Sedangkan pada tahap melipat, terdapat transfer loaded dan position. Pada tahap pengemasan, operator melakukan reach, grabs, position, dan use. Berdasarkan hasil analisis ini, gerakan yang paling sering muncul adalah reach, grabs, transport loaded, position, use, dan release load. Efisiensi kerja dapat ditingkatkan dengan mengurangi aktivitas menjangkau dan memindahkan pakaian melalui perbaikan tata letak kerja. Nah, berikut ini beberapa peta kerja yang telah kami buat tentang laundry. Yang pertama, peta aliran proses. Pada gambar ini ditampilkan peta aliran proses laundry. Digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas laundry. Berdasarkan peta aliran proses tersebut, proses dimulai dari tahap penerimaan pakaian kotor di meja kasir selama 2 menit. Dilanjutkan dengan penimbangan digital selama 1 menit, serta pencatatan nota dan pelabelan kode selama 2 menit. Setelah administrasi selesai, pakaian mengalami waktu tunggu di keranjang antrian selama 10 menit.
sebelum dipindahkan secara manual sejauh 2 meter menuju meja sortir. Di stasiun ini dilakukan pemeriksaan isi saku dan kondisi fisik kain selama 3 menit, yang langsung diikuti dengan penyortiran pakaian berdasarkan warna dan bahan selama 3 menit. Lalu, pakaian yang telah disortir kemudian dibawa sejauh 1,5 meter menuju area treatment untuk proses spotting atau penyikatan noda membandel selama 5 menit. Setelah itu, pakaian dan deterjen dimasukkan ke mesin cuci selama 1 menit. Untuk menjalani proses pencucian, pembilasan, dan pemerasan otomatis yang memakan waktu 45 menit. Pakaian basah lalu dipindahkan sejauh 1 meter ke dalam tumble dryer untuk dikeringkan secara mekanis selama 40 menit. Setelah kering, pakaian dipindah lalu sejauh 1,5 meter menuju rak pendingin dan mengalami waktu tunggu selama 10 menit agar suhu panas pada kain turun sebelum bisa disetrika. Lalu pada tahap akhir dimulai dengan membawa pakaian sejauh 2 meter ke stasiun penyetrikaan, di mana pakaian dilicinkan menggunakan setrika uap dan diparfum selama 30 menit. Pakaian kemudian dipindah dalam jarak dekat sejauh 1 meter ke meja pelipatan untuk dilipat sesuai standar kerapian selama 15 menit. Pakaian yang sudah rapi lalu dibungkus ke dalam plastik kemasan dan disegel selama 4 menit. Sebelum diserahkan, dilakukan quality control visual akhir selama 2 menit. Guna memastikan kesesuaian identitas nota, yang terakhir, paket dipindahkan sejauh 3 meter ke rak depan untuk disimpan berdasarkan abjad nama, kemudian diambil oleh pelanggan. Nah, teman-teman, pernahkah kalian penasaran sebenarnya apa itu peta kerja? Nah, peta kerja merupakan representasi dari rangkaian aktivitas atau tahapan kerja yang terjadi dalam suatu kegiatan, mulai dari awal proses hingga menghasilkan keluaran akhir berupa produk atau jasa. Peta kerja sendiri digunakan untuk menggambarkan alur suatu pekerjaan secara sistematis dan terstruktur, sehingga setiap tahapan proses dapat diamati dengan lebih jelas. Oke, kita masuk ke dalam jenis-jenis peta kerja. Yang pertama yaitu OPC atau Operation Process Chart. Operasi Proses Chart atau OPC adalah diagram yang menggambarkan dan menjelaskan langkah-langkah dalam rantai proses yang mengubah suatu produk dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan jadi. Yang kedua yaitu Flow Process Chart atau FPC. Flow Process Chart atau FPC adalah peta kerja yang menggambarkan urutan seluruh aktivitas yang terjadi dalam suatu proses secara lebih rinci dibandingkan Operation Process Chart atau OPC. Yang ketiga yaitu peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK. Peta tangan kiri dan tangan kanan adalah peta kerja wilayah yang menunjukkan seluruh usaha dan gerak bebas yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Lalu, yang kedua ada proses operasi UMKM Laundry. Ini secara kompresif memetakan 26 kegiatan operasi dan 1 kegiatan inspeksi yang terbagi dalam 5 tahap kerja, yaitu pertama menimbang. Ada menerima, menimbang, mencatat nota, dan menyortir. Yang kedua ada pencucian, yaitu spotting noda, menakar deterjen, masuk mesin pencucian. Terus yang ketiga pengeringan, memindah dengan troli, masuk mesin, mengeringkan dan mendinginkan. Lalu setrika, menyiapkan meja, menyemprot pelicin, menyetrika uap dan melipat. Terus pengemasan, menyiapkan rak, membuka plastik, memasukkan baju dan menyegel. Alur dari keempat subproses di sebelah kiri tersebut kemudian menyatu secara berurutan ke garis utama. Pengemasan di sebelah kanan melalui 4 titik operasi integrasi. Setelah seluruh tahapan disatukan, alur ditutup dengan operasi cek akhir, disertai penambahan material label identitas. Operasi penyusunan disertai penambahan plastik luar dan bermuara pada tahapan inspeksi total selama 2 menit sebagai standar quality control sebelum produk diserahkan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Pada gambar ini
merupakan peta tangan kiri dan tangan kanan yang memetakan elemen gerakan dasar dari 4 stasiun kerja operasional di UMKM Ollondri. Yang pertama, ada peta tangan kiri dan tangan kanan pencucian pakaian, yang dimana waktu siklus terdapat 25 detik. Aktivitas yang terdapat pada peta tangan kiri dan tangan kanan adalah memindahkan pakaian dari keranjang kotor, menginspeksi noda, dan memasukkan ke mesin cuci front load. Di sini terdapat tangan kiri lebih banyak mengambil peran untuk menjangkau dan membawa pakaian. Tangan kanan bertugas menginspeksi noda dan mendorong masuk pakaian. Di sini terdapat waktu menganggur pada tangan kanan di awal proses dan pada tangan kiri di akhir proses. Yang kedua ada peta tangan kiri dan tangan kanan pengeringan. Aktivitas yang terdapat adalah menyiapkan kemeja basah lalu memasukkan ke dalam pengeringan. Analisis gerakan ini adalah proses waktu yang paling singkat, di mana tangan kiri bertugas untuk memegang pakaian, lalu tangan kanan untuk memasukkan pakaian ke dalam pengeringan. Setelah itu, dan itu dilakukan secara berulang. Lalu yang ketiga ada peta tangan kiri dan tangan kanan menyetrika pakaian, yang terdapat waktu siklus 61 detik, di mana aktivitas yang terdapat adalah menghampar ke meja, menyetrika sisi depan, membalik, dan menyetrika sisi punggung. Analisis gerakan yang terdapat pada ini adalah pembagian kerja sangat asimetris. Tangan kiri murni berfungsi sebagai penahan agar kain tegang dan rata. Tangan kanan bertindak sebagai penggerak utama yang mengoperasikan setrika. Lalu yang keempat ada peta tangan kiri dan tangan kanan pengemasan pakaian, yang terdapat waktu siklus 60 detik. Aktivitas yang terdapat pada ini adalah memasukkan tumpukan 3 baju terlipat ke dalam plastik kemasan dan menyegelnya dengan selotip. Analisis gerakannya mirip dengan stasiun setrika. Tangan kiri terjebak dalam posisi menahan dalam waktu yang lama, terutama saat menahan rongga plastik agar terbuka dan menahan lipatan plastik. Tangan kanan aktif mengambil baju, memasukkannya dan menempelkan selotip. Nah, dari keseluruhan PTK-TK operasional UMKM Ollondri ini, terlihat adanya inefisiensi gerakan di mana tangan kiri terlalu sering difungsikan hanya sebagai penahan statis. Sesuai prinsip ekonomi gerakan, penggunaan alat bantu sederhana seperti fixture atau dispenser selotip meja dapat membebaskan tangan kiri. Dengan begitu, kedua tangan dapat bekerja secara simultan dan memangkas total waktu siklus secara signifikan. Saya akan menjelaskan tentang waktu siklus dan waktu standar. Pertama, kita mulai dari waktu siklus. Waktu siklus itu merupakan waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang menggunakan stopwatch. Waktu siklus itu dihitung dengan membagi total waktu hasil pengamatan dengan jumlah pengamatan yang dilakukan dengan rumus tersebut. Kemudian selanjutnya adalah waktu normal yang dihitung dengan WN sama dengan WS dikali RF. Terakhir yaitu waktu standar. Waktu standar merupakan waktu yang dibutuhkan pekerja dengan performansi normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mempertimbangkan faktor penilaian kerja dan allowance-nya. Rumusnya dapat kita lihat. Lalu, sistem pengupahan di UMKM Ollondri menerapkan sistem gaji tetap harian, di mana ritme kerja bergantung murni pada kedatangan pelanggan. Pada skema ini, pekerja dapat diberikan upah misalnya sebesar 60.000 per hari, yang memberikan jaminan kestabilan pendapatan tanpa harus terbebani oleh target jumlah cucian. Skema ini sangat mudah dikelola secara administratif, meskipun tidak secara langsung memacu kecepatan kerja operator. Yang kedua, Ollondri juga melakukan dengan sistem hibrida atau gaji pokok ditambah insentif, di mana pekerja diberikan gaji pokok dasar sebagai jaring pengaman, misalnya 40.000 per hari, ditambah bonus insentif sebesar Rp300 per potong untuk setiap pakaian yang dikerjakan melampaui target minimum harian. Sistem ini sangat adil karena mampu melindungi kesejahteraan finansial pekerja saat laundry sedang sepi pelanggan, namun tetap memacu mereka untuk bekerja ekstra cepat demi mengejar bonus saat volume pesanan sedang melonjak tajam.
Kita masuk ke bagian layout. Layout ini menunjukkan kondisi awal tata letak laundry dengan ukuran 6 meter x 4 meter. Secara umum fasilitas sudah tersedia, tetapi penempatan belum mendukung alur kerja yang efisien. Di bagian depan terdapat pintu masuk yang langsung terhubung dengan area kasir atau resepsionis di sisi kanan, sehingga pelanggan dapat langsung melakukan transaksi. Pada sisi kiri ruangan terdapat mesin cuci dan mesin pengering yang sudah dikelompokkan, namun belum terintegrasi dengan area proses berikutnya. Di bagian kiri bawah terdapat rak jemuran yang digunakan untuk pengeringan tambahan. Sementara itu, meja setrika berada di sisi kanan ruangan dan rak penyimpanan pakaian berada di atas. Permasalahan utama dari layout ini, jarak antar prosesnya cukup jauh, alur kerja tidak berurutan, terjadi perpindahan bolak-balik antar area kerja. Kemudian kami membuat layout 2 dimensi sesudah perbaikan. Layout ini mempertahankan ukuran 6 meter x 4 meter, namun dengan pengaturan yang lebih optimal. Perubahan utamanya terletak pada penyusunan alur kerja yang lebih sistematis dan berurutan. Di sisi kiri terdapat mesin cuci dan mesin pengering sebagai tahap awal proses. Kemudian di bagian tengah ditempelkan rak jemuran sehingga hasil cucian dapat langsung dipindahkan tanpa jarak yang jauh. Selanjutnya di sisi kanan terdapat meja setrika dan posisinya kini lebih dekat dengan proses sebelumnya. Setelah disetrika, pakaian langsung dipindahkan ke meja packing atau meja lipat yang merupakan tambahan fasilitas pada layout ini. Setelah proses selesai, pakaian disimpan di rak penyimpanan di bagian atas ruangan. Jadi keunggulan dari layout ini adalah alur kerjanya itu menjadi linear atau searah, mengurangi jarak perpindahan antar proses, meminimalkan waktu dan tenaga kerja, proses kerja menjadi lebih cepat dan terorganisir. Kesimpulannya itu, layout sebelumnya alur tidak teratur, banyak perpindahan dan kurang efisien. Kemudian layout sesudahnya, alurnya lebih terstruktur, lebih pendek dan lebih efisien.